Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya ya, kali ini di video yang keempat. Ya, masih topik rasio keuangan ya, kita menganalisa. Nah, cuma bagian di video keempat ini kita berbicara mengenai rasio aktivitas, ya kan? Nah, kalau kemarin tuh sudah kita bahas rasio likuiditas, solvabilitas, rasio profitabilitas. Nah, ini pembahasan saya terakhir mengenai rasio keuangan yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, em, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan ya untuk mengukur efektivitas mengukur efektivitas dalam menggunakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan ya, atau dapat dikatakan juga sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan itu contohnya seperti apa ya? Bisa di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan bentuk lainnya, ya. Jadi ini juga bisa kita buat ya menjadi penilaian penilaian untuk siapa ya, untuk perusahaan dalam melakukan atau kemampuan mereka dalam melakukan ataupun melaksanakan aktivitas sehari-hari ya. Apakah mereka efektif, apakah mereka efisien di dalam mengelola aset atau justru sebaliknya begitu ya. Nah, jadi jelas ya bahwa, tujuan dari hasil rasio aktivitas ini bahwa, kita bisa melihat kondisi perusahaan pada periode itu mampu atau tidaknya mencapai target yang telah ditentukan, ya kan. Ketika memang tidak mampu mencapai target yang ditentukan ya, berarti pihak manajemen harus mencari apa sebabnya, ya kan. Kenapa target itu tidak bisa tercapai, begitu ya. Nah, baik. Adapun, yang menjadi tujuan dari rasio aktivitas ini adalah yang pertama mengukur berapa lama penagihan piutang, selama satu periode gitu ya, atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang itu rata-ratanya tidak dapat tertagih begitu ya. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata penagihan piutang, yaitu hasil perhitungan dengan, menjumlahkan jumlah dari piutang itu kan gitu ya, jumlah dari piutang dengan rata-rata tidak dapat ditagih kan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di dalam gudang ya. Berikutnya mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan, begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya menghitung berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar di dalam satu periode. Dan yang terakhir adalah mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Nah, itu tadi tujuan. Nah, sekarang manfaat. Ada nggak manfaatnya? Ada. Ya, kita bisa lihat yang pertama dalam piutang. Ya. Nah, jadi kalau di dalam piutang itu yang pertama manfaatnya adalah manajemen ataupun perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode dan berapa kali dana ditanamkan dalam piutang dapat diputar dalam satu periode sehingga dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan. Penagihan apa? Piutang. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, manajemen dapat mengetahui atau perusahaan dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang sehingga manajemen dapat mengetahui jumlah hari rata-rata piutang yang tidak dapat ditagih. Ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita lihat dari bidang persediaan ya, manfaatnya apa? Dapat mengetahui rata-rata persediaan yang tersimpan dalam gudang dan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan dalam rata-rata industri atau dengan pengukuran rasio sebelumnya. Oke, lalu kalau kita lihat dari dalam bidang modal kerja dan penjualan ya, manfaat dari rasio aktivitas ini dapat diketahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu
periode. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari bidang aktiva ataupun dan penjualan, ya, yang pertama manfaatnya adalah manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar di dalam satu periode. Ya, lalu yang kedua, mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Ya, itu pengantar sedikit mengenai rasio aktivitas. Lalu kita masuk ke jenis-jenis dari rasio aktivitas itu sendiri, ya. Nah, yang pertama ada perputaran piutang, receivable turnover, ya. Nah, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan piutang ini berputar dalam satu periode. Ya, artinya apa? Semakin tinggi nanti rasio ini hasil dari perhitungannya, ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Ya, lalu yang berikutnya, sebaliknya ketika dia rendah rasio ini, maka terjadi apa? Terjadi yang namanya over investment dalam piutang, ya. Nah, kita lihat rumus untuk mencari apa namanya? Mencari yang namanya receivable turnover, ya. Artinya ini rumusnya penjualan kredit dibagikan dengan rata-rata piutang. Contohnya masih sama menggunakan perusahaan Yumiko. Ya, ini ada neraca dan laporan laba ruginya. Maka berangkat dari sini kita bisa menghitung berapa receivable turnover-nya. Ya, untuk tahun 2005 kita masukkan angkanya dapat dia 12 kali. Untuk tahun 2006 dia dapat 15,5 kali, ya. Artinya apa, ya? Kalau kita lihat 2015 itu 12 kali, 2006 itu 15,5 kali. Nah, ketika misalnya katakanlah rata-rata industri perputaran piutangnya itu adalah 15 kali, maka tahun 2005 itu dikatakan penagihan piutang yang dilakukan oleh manajemen dapat dianggap enggak berhasil, ya kan? Tetapi kalau kita lihat untuk tahun 2006 gitu ya, dianggap berhasil karena melebihi apa namanya rata-rata industri tadi ya 15 kali gitu ya. Nah, bank pun ya yang selaku yang memberikan kredit nanti kepada perusahaan ini juga perlu untuk menghitung yang namanya rata-rata penagihan piutang ya. Nah, jadi nanti hasil perhitungan ini yang dilakukan oleh bank itu menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut tidak dapat ditagih dan rasio ini pun sering disebut sebagai days sales uncollected. Ya. Nah, maka nanti untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, rumusnya jumlah hari dalam satu tahun dibagikan dengan perputaran piutang. Maka dapatlah tahun 2005 itu 30,41 ya atau dibulatkan 31 katakanlah begitu dan tahun 2006 itu 24 hari dibulatkan begitu ya. Nah, sebelum kita menganalisa ini perlu kita ketahui apakah atau perlu kita lihat begitu ya syarat kredit yang diberikan apakah 2/10 N/30 atau 2/10 N/60 begitu ya. Ketika kita menggunakan syarat yang pertama ini 2/10 N/30 ya maka kalau kita tarik kita lihat dari tahun 2005 itu ya kelebihan atau melebihi tanggal jatuh tempo 1 hari 31 tadi ya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan syarat yang kedua ya yang berlaku begitu ya, berarti hari rata-rata piutang itu penagihan piutang itu dikatakan cukup baik. Ya. 60 kan tadi dia 31 ya tahun 2005 begitu ya. Nah, lalu menurut ahli yang namanya Watson ya, Fred Watson ya mengatakan bahwa rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahapan. Yang pertama penjualan per hari, yang kedua hari lamanya penjualan terkait dalam bentuk piutang. Ya.
Nah, rumusnya ada. Kalau misalnya penjualan per hari itu penjualan per 360, lalu yang kedua rata-rata jangka waktu penagihan itu rumusnya piutang dibagikan dengan penjualan per hari. Maka dari situ kita bisa melihat untuk tahun 2005 itu dapatnya 16,5 untuk penjualan per harinya, sedangkan rata-rata jangka waktu penagihannya 34 hari. Ya. Nah, lalu untuk tahun 2006 itu penjualan per harinya Rp15,4 dan rata-rata jangka waktu penagihan itu 23,4 hari atau 24 hari. Nah, ketika misalnya rata-rata industri itu adalah 25, artinya apa? Kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan tahun 2006 dan 2005 itu dikatakan kurang baik. Karena apa? Konsumen membayar tagihan tidak tepat waktu. Ya, tadi sudah kita hitung kan rata-ratanya 25. Sementara tahun 2005 itu berapa berapa tadi ya? 33 sama 24 hari ya 2006. Gitu ya. Nih, ya 34 hari sama 24 hari ya digenapin, dibuletin. Oke. Nah, itu untuk jenis rasio yang pertama ya, jenis rasio yang pertama, perputaran piutang. Oke, baik, yang kedua, perputaran persediaan, inventory turnover. Nah, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan atau inventory ini berputar di dalam satu periode ya. Nah, dapat pula kita artikan bahwa perputaran persediaan ini adalah rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti di dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini maka semakin buruk. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, cara yang apa namanya? Cara menghitung rasio perputaran persediaan ini dilakukan dengan dua cara. Ya, yang pertama membandingkan harga pokok barang yang dijual dengan persediaan. Yang kedua, membandingkan antara penjualan dan nilai persediaan. Ya, nah apabila rasio yang diperoleh tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan liquid ya, dan likuiditas persediaan itu semakin baik gitu ya. Nah, kalaupun misalnya perputaran persediaannya rendah, berarti perusahaan bekerja tidak secara efisien dan tidak produktif. Artinya banyak barang persediaan yang menumpuk ya. Artinya apa? Akibatnya apa begitu ya? Investasi dalam tingkat pengembalian itu rendah gitu ya. Nah, ini tadi rumusnya ya. Oke, baik. Maka contoh yang sama ketika kita menggunakan perusahaan si Yumiko, maka kita dapat melihat inventory turnover untuk tahun 2005 itu adalah 24 kali dibulatkan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Ya. Apabila katakanlah rata-rata industri 20 kali, maka tahun ini tahun 2005 itu lebih baik gitu ya. Artinya perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan gitu ya, produktif begitu ya, produktif. Oke, lalu yang berikutnya ya, kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di dalam gudang, maka kita dapat mencarinya dengan cara membagikan jumlah hari dalam satu tahun dibagikan dengan perputaran persediaan ya, perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini berarti kita ini ya, kita bagi 360 dibagi 24 dapatlah 15 hari. Nah, berarti perputaran persediaan dalam hari rata-rata industri dapat dicari hari rata-rata dalam industri ya. Berarti tadi berapa? 20, katakan 365 dibagi dengan 20, yaitu 19 hari begitu ya. Nah, ini berarti terdapat kecepatan perubahan dalam terdapat kecepatan
perubahan persediaan menjadi piutang 1 hari ya. Nah, jadi kita lihat di sini 1 hari, beberapa hari begitu ya. Kita bandingkan antara 15 harinya dengan 19 hari. Sorry. Tadi kan dibagikan dengan 20 nih ya. Nah, ternyata hasilnya 19 hari begitu ya. Jadi kita lihat apa namanya? Ada kecepatan ya gitu ya. Nah, lalu berikutnya kalau untuk tahun 2006 dia itu kita lihat inventory turnover-nya itu kan 18 kali ya, kita dengan rumus yang sama begitu ya. Nah, 18 kali ini maksudnya apa begitu ya, maksudnya adalah 18 kali persediaan barang itu ya, barang dagangan itu diganti dalam 1 tahun. Apabila nanti rata-rata industrinya 20 kali gitu ya, berarti turnover-nya itu kurang baik, berarti tidak produktif ya. Tidak produktif, artinya perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian kalau misalnya kita untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan barang itu tersimpan dalam gudang, maka kita cari dengan cara membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Berarti tadi berapa ya? Berarti 360 dibagi dengan 18 kali tadi ya, 18 kali. Kalau tadi 360 dibagikan dengan 24 kali ya rata-ratanya tadi ya, tahun 2005. Oke, maka nanti 20 hari ya. Nah, 20 hari. Nah, jadi perputaran persediaan dalam hari rata-rata industri kita bisa hitung juga 365 dibagi dengan 20 kali tadi ya, 20 rata-rata industrinya. Maka dapat 18,2 atau 19 hari. Kita bandingkan 20 hari sama 19 hari gitu ya. Nah, ini berarti ada apa? Ada terdapat keterlambatan ya, keterlambatan 1 hari, dalam 1 hari perubahan persediaan menjadi piutang gitu ya. Nah, jadi kan rata-rata industrinya harusnya 19 hari gitu loh. Nah, rata-rata industri, tetapi tadi kita hitung 20 hari kan. Gini. Oke, baik. Nah, lalu yang ketiga, perputaran modal kerja ya, atau working capital turnover. Nah, ini adalah salah satu rasio yang mengukur atau menilai keefektivitasan ya, efektif atau tidak modal kerja perusahaan ya selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar dalam selama satu periode begitu ya. Nah, untuk mengukur rasio ini kita bisa membandingkan penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata begini ya. Nah, lalu ketika misalnya sudah kita hitung hasilnya seperti apa? Ya kan, ketika perputaran modal kerja ini rendah dapat diartikan bahwa perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Ya, hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya perputaran persediaan, piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, jika perputaran modal kerja tinggi, ya ini mungkin ini tinggi disebabkan oleh tingginya pula perputaran persediaan ya, piutang maupun saldo kasnya yang terlalu kecil. Nah, ini tadi rumusnya yang saya katakan tadi. Ya, berarti perputaran modal kerja itu sama dengan penjualan bersih dibagikan dengan modal kerja rata-rata, lalu bisa juga penjualan bersih dibagikan dengan modal kerja. Nah, contohnya sama, masih tetap perusahaan si Yumiko. Nah, maka kita bisa lihat tahun 2005 itu sebanyak 3,9 atau dibulatkan 4 kali. Artinya apa? Artinya adalah setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 4 rupiah
penjualan ya. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap tahun 2006 ya, 4,269. Ya, berarti artinya apa? Setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 4,2 penjualan ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari tahun 2005 sama 2006 ya, ada ini ya, kenaikan sedikit ya, walaupun sedikit ya nggak apa-apa lah kan. Ada kenaikan ya, berarti ini membuktikan bahwa manajemen itu ada kemajuan kan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi ketika rata-rata industri misalnya katakanlah pada saat itu rata-rata industrinya adalah 6 kali ya, maka untuk tahun 2005 maupun 2006 ini dinilai kurang baik gitu ya, karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya rata-rata industri kalau kita mengacu pada rata-rata industri, setiap Rp1 modal kerja harus bisa menghasilkan Rp6 penjualan. Sementara tahun 2005 sama 2006 tuh di bawah kan. Tahun 2005 menghasilkan berapa tadi? 4 ya, Rp4. Tahun 2006 4,2 tadi ya. 4,2 begitu ya. Berarti untuk ketika indikatornya adalah rata-rata industri berarti manajemen harus bekerja lebih keras lagi gitu ya. Ya minimal mencapai sama dengan lah atau lebih gitu ya dengan rata-rata industri tadi yang 6 kali itu ya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya yang keempat adalah fixed asset turnover. Nah, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva berputar di dalam satu periode. Artinya apa? Untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum, ya. Maka rumus untuk mencari fixed asset turnover ini adalah penjualan atau sales dibagikan dengan total aktiva tetap, total fixed asset. Nah, contohnya masih tetap sama dengan perusahaan Yumiko, ya maka kita bisa hitung tahun 2005 itu sebanyak 2,5 dibulatkan ya. Ini artinya apa ya? Artinya setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan Rp2,5 penjualan. Begitu juga kita buat tahun 2006 ya, hasilnya 2,2. Nah, artinya apa? Setiap Rp1 aktiva tetap itu dapat menghasilkan Rp2,2 penjualan ya, begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya apa namanya, dari tahun 2000 berapa nih, 2005 ya ke 2006 kayaknya ada penurunan deh kan, ya, penurun ya walaupun 0, ya, sedikit saja ya kan, tetapi ini hal yang tidak terlalu mengembirakan begitu ya. Nah, lebih-lebih lagi kayak tadi yang sebelumnya kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri, katakanlah misalnya 5 kali, wah berarti 2005 itu cuman berapa tadi? 2,5, 2006 tuh cuma 2,2 begitu ya. Sementara rata-rata misalnya katakanlah 5, ya berarti perusahaan ini belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dia miliki. Jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Kalau kita acuannya adalah rata-rata industri. Oke, baik yang terakhir ya. Ya, the last but not the least ya, total assets turnover. Nah, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Ya, rumusnya gimana? Penjualan dibagikan dengan total aktiva. Contoh yang sama masih menggunakan si Yumiko, ya, maka untuk tahun 2005 kita bisa lihat ya, hasilnya 1,42 kali ya. Ini meaningnya apa? Meaningnya artinya adalah setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 1,4 penjualan. Rp1,4 penjualan. Hal yang sama juga kita lakukan, kita hitung tahun 2006, maka dapat juga dia 1,4.
Ya, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 1,4 penjualan ya. Ketika kita lihat kondisi tahun 2005 dan 2006 itu tidak menggembirakan ya, sama-sama 1,4 dia. Ya, atau bahkan kalau yang tahun 2005 itu kan 1,42 kali ya. Heeh. Tahun 2006 dia 1,4. Ini nurunlah sedikit ya. Nah, apalagi kita bandingkan sama rata-rata industri gitu ya. Katakanlah misalnya rata-rata industri pada saat itu adalah 2 kali, wow. Berarti artinya apa? Ya, perusahaan belum mampu memaksimalkan, aktiva yang dia miliki, ya. Berarti diharapkan sekali bahwa perusahaan itu lebih meningkatkan lagi penjualannya, ya, ataupun, mengurangi aktiva yang kurang produktif, kan begitu ya. Nah, sehingga nanti rasio ini pun bisa naik, begitu ya. Oke, baik, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih.